Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Grand Teori Pendidikan mata kuliah pengantar ilmu kependidikan dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Jumjum Norbanti MPD dan Ibu Dr. Rahmawati SPD MPD. Nama anggota kelompok 4 yaitu yang pertama Agia Syafindrayani dengan nomor prasensi 3, 2 Khairatul Mudawamah dengan nomor prasensi 17, 3 Masyaril Minaya dengan nomor prasensi 23, dan yang keempat Nesa Syifa Noiraisya dengan nomor prasensi 34. Teori pendidikan merupakan sebuah usaha untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi dan digunakan dalam proses belajar mengajar. Dalam teori tersebut berasal dari tahap pengamatan melalui metode yang sistematis terhadap proses pendidikan yang ada. Teori pendidikan berkaitan dengan bagaimana sebuah proses pendidikan dijalankan, siapa target pendidikan, dan dengan cara apa proses pendidikan berlangsung. Teori pendidikan juga dapat diartikan sebagai sebuah pandangan atau serangkaian pendapat yang berkaitan dengan pendidikan yang disajikan dalam sebuah sistem konsep. Setiap aliran pendidikan memiliki maksud agar setiap generasi berikutnya memiliki pendidikan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Dan setiap aliran memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori pendidikan merupakan sebuah konsep yang akan membantu kita dalam memahami perihal pendidikan dan kesadaran diri. Dalam teori pendidikan tersebut digunakan dalam sebuah proses belajar mengajar yang di dalamnya terdapat tindakan guru mengajar merupakan kegiatan nyata untuk mengaplikasikan sebuah teori pendidikan dalam pembelajaran. Macam-macam aliran-aliran pendidikan. Yang pertama ada empirisme, kedua nativisme, ketiga konvergensi, dan yang keempat naturalisme. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai aliran yang pertama, yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme merupakan aliran yang berpandangan bahwa manusia lahir dalam keadaan kosong, di mana pribadi manusia berasal dari pengalaman di lingkungan. Bersumber dari pandangan John Locke, disebut tabula rasa. Tabula rasa adalah papan putih bersih tanpa tulisan yang merupakan gambaran manusia lahir dengan bersih. Empirisme dipandang sebagai hal yang paling produktif dalam dunia pendidikan. Karena dalam proses pembelajaran suatu pendidikan, lingkunganlah yang berperan besar untuk membentuk potensi dan pengetahuan peserta didik. Pokok-pokok ajaran yang terdapat pada aliran empirisme. Yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi. Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas. Yang terakhir, empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Selanjutnya saya akan membahas tentang aliran yang kedua, yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme berpandangan bahwa manusia telah terbentuk pribadinya sejak dalam kandungan. Bersumber dari pandangan Arthur Schopenhauer bahwa bakat mempunyai peranan yang penting. Aliran nativisme adalah aliran yang menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh bawaan sejak ia dilahirkan. Sekarang saya akan membahas mengenai faktor-faktor pengembangan manusia dalam aliran nativisme. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor keturunan yang berasal dari orang tua yang mendorong suatu bakat dalam diri manusia. Misalnya, salah satu dari orang tuanya memiliki bakat dalam bola voli, maka anaknya kemungkinan besar akan memiliki potensi pada bola voli juga. Yang kedua ada faktor kemampuan anak. Faktor ini adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang ada dalam dirinya. Faktor ini bersumber pada kemampuan anak dalam menggali minat dan bakat yang dimilikinya. Misalnya, seorang anak memiliki bakat di bidang tari, maka untuk mengembangkan bakatnya mengikuti kursus menari. Yang ketiga ada faktor pertumbuhan anak.
Pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minat dalam dirinya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Tujuan aliran nativisme. Dalam teori Arthur Schopenhauer, dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir, sehingga dengan aliran ini diharapkan 1. Mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri. Dan yang terakhir, mendorong manusia mengenal bakat minat yang dia miliki. Yang ketiga ada teori aliran konvergensi, di mana teori konvergensi ini berpandangan bahwa manusia telah membawa potensi dirinya yang nantinya hanya bisa berkembang maksimal apabila lingkungan menyediakan pengalaman belajar. Bersumber dari filsafat personalisme gagasan Louis William Stern pada tahun 1871 hingga 1939 menjelaskan bahwa keterkaitan antara zat dan roh, antara jasmani dan rohani. Teori ini dipandang sebagai teori realistis karena manusia lahir dengan potensinya dan bisa berkembang jika mendapatkan stimulus dalam lingkungan. Penganut aliran ini berpendapat bahwa proses perkembangan anak, baik faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Pembawaan anak yang dibawa pada waktu sejak lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan yang sesuai. Teori konvergensi ini dalam proses pendidikan memberikan kemungkinan pendidik untuk merubah dan mengembangkan anak. Keberhasilan pendidikan juga tergantung interaksi antara faktor lingkungan dengan faktor pembawaan itu sendiri. Bila teori ini diterapkan, kita akan mendapatkan implikasi di antaranya pendekatan demokratis digunakan pendekatan utama dalam pengelolaan pendidikan. Sejalan dengan pendekatan demokratis, terdapat kebijakan yang mengikat secara nasional, namun terdapat ruang yang memadai bagi daerah untuk berkreativitas dalam pengelolaan pendidikan. Kemudian terjadi pemaduan secara sinergis terhadap komponen manusia dan akan terjadi penataan komponen lainnya, di antaranya kurikulum, strategi, dan lain-lain. Yang terakhir ada teori aliran naturalisme. Teori ini berasal dari kata nature yang berarti alam. Artinya, aliran naturalisme yaitu suatu aliran yang berpendapat bahwa anak itu lahir dengan nature-nya sendiri, dengan sifatnya sendiri, sesuai alirannya sendiri. Aliran ini disebut juga aliran negativisme karena berpandangan bahwa pendidikan hanya wajib membiarkan pertumbuhan anak didik saja dengan sendirinya. Selanjutnya diserahkan pada alam. Jadi, pendidikan tidak diperlukan dan yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik ke alam agar pembawaan yang awalnya baik tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses kegiatan pendidikan. Teori ini dikembangkan oleh J.J. Rousseau, berasal dari Perancis. Asas mengajar. Menurut Rousseau, ada 3 asas mengajar yang terdapat pada aliran naturalisme, yaitu pertama, ada asas pertumbuhan. Asas pertumbuhan adalah pendidikan harus bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dengan cara memperlakukan atau memberikan tindakan mereka sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ada asas aktivitas. Asas aktivitas adalah perlakuan anak akan menjadi aktif yang akan memberikan pengetahuan bagi mereka. Yang terakhir, ada asas individualitas. Asas individualitas adalah menyiapkan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik individu sehingga mereka berkembang dengan alurnya sendiri. Tujuan teori naturalisme. Terdapat 5 tujuan pendidikan paham naturalisme yang sangat terkenal. Tujuan ini diperkenalkan oleh Herbert Spencer melalui esai-esainya yang berjudul Ilmu Pengetahuan Apa yang Paling Berharga. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya adalah 1. Pemeliharaan diri, 2. Pengamanan kebutuhan hidup, 3. Meningkatkan anak didik, 4. Memelihara hubungan, dan yang kelima, sosial dan politik menikmati waktu luang. Prinsip-prinsip teori naturalisme. Yang pertama, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam.
Yang kedua, proses pendidikan harus menyenangkan bagi anak didik. Ketiga, pendidik harus berdasarkan spontanitas dan aktivitas anak. Keempat, memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dalam pendidikan. Yang kelima, pendidikan dimaksudkan untuk membantu perkembangan fisik sekaligus otak. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan aliran-aliran pendidikan. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Kelebihan aliran ini yaitu pendidik sebagai faktor luar memegang peranan yang sangat penting, sebab pendidik menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu membimbing keluarga atau lingkungan anak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak, sehingga perkembangan anak dapat berjalan dengan baik. Sedangkan kelemahan aliran ini yaitu hanya mementingkan pengalaman, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dikesampingkan. Padahal ada anak yang berbakat dan berhasil meskipun dengan lingkungan yang kurang mendukung. Selanjutnya yaitu aliran navitisme. Kelebihan aliran ini yaitu seseorang bisa mengoptimalkan bakat yang dimiliki dikarenakan telah mengetahui bakat yang dikembangkannya. Dengan adanya hal ini, memudahkan seseorang untuk mengembangkan sesuatu yang bisa berdampak besar terhadap kemajuan dirinya. Sedangkan kelemahan aliran ini yaitu menitik beratkan pada bakat bawaan dan tidak ada pengaruhnya dengan pendidikan atau lingkungan. Padahal lingkungan sangat berpengaruh karena bakat seseorang tidak akan berkembang apabila tidak didorong oleh faktor lingkungan yang mendukung. Selanjutnya yaitu aliran konvergensi. Kelebihan aliran ini yaitu pengalaman dan lingkungan sangat berpengaruh dalam meningkatkan bakat atau pembawaan seseorang. Lingkungan yang baik akan membawa bakat anak tumbuh dan berkembang menjadi potensi yang sangat berpengaruh pada perkembangan karakter dan kemampuan anak tersebut. Sedangkan faktor lingkungan yang tidak mendukung akan mempengaruhi tumbuh kembang anak menjadi tidak berpotensi. Sedangkan kelemahan aliran ini yaitu anak tidak dapat berkembang karena mereka akan terpaku pada bakat bawaan mereka, sehingga anak tersebut tidak bisa mengeksplor bakat yang dimiliki. Yang terakhir yaitu aliran naturalisme. Kelebihan aliran ini yaitu setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, dan guru yang baik adalah alam itu sendiri untuk berkembang secara alami. Paham ini dapat melahirkan manusia-manusia demokratis, sebab segala sesuatu dikembalikan pada pribadi masing-masing. Sedangkan kelemahan aliran ini yaitu adalah pada faktor lingkungan, dengan pengertian apabila lingkungan di sekitar itu tidak baik, maka akan mempengaruhi sikap atau sifat individu tersebut. Jadi, kesimpulan dari penjelasan kami yaitu aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Aliran pendidikan ada beberapa macam, yaitu aliran empirisme, navitisme, konvergensi, dan naturalisme. Dalam berbagai aliran tersebut, tidak semuanya sempurna, juga terdapat kelebihan dan kelemahan masing-masing. Di samping itu, aliran pendidikan sangat diperlukan dalam proses perkembangan suatu individu untuk meningkatkan bakat seseorang. Selain dunia pendidikan, lingkungan juga sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu individu untuk berkembang dalam meningkatkan keterampilan serta kreativitas yang ada dalam masing-masing individu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.